Baik, di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai pendidikan dan pengembangan kebudayaan. Ada 3 poin utama yang akan dibahas pada materi ini, yaitu yang pertama mengenai makna pendidikan dan kebudayaan. Kemudian yang kedua ada interaksi pendidikan dengan kebudayaan, dan yang terakhir yaitu peran pendidikan dalam proses pewaris kebudayaan. Makna pendidikan dan juga kebudayaan. Pendidikan merupakan suatu upaya pengajaran dan pelatihan yang dilakukan guna merubah suatu sikap dan juga tata laku atau tingkah laku seseorang atau kelompok sebagai suatu usaha untuk mendewasakan manusia. Sedangkan kebudayaan berasal dari kata dasar budaya yang merupakan bentuk jamak dari 2 kata, yaitu budi dan daya, yang memiliki arti cinta, karsa, dan rasa. Maka dari itu, kebudayaan adalah hasil dari sebuah cipta. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu mengenai interaksi pendidikan dengan kebudayaan. Pendidikan itu merupakan suatu proses yang Pendidikan itu merupakan suatu proses transfer kebudayaan dan juga sebagai cermin dari nilai-nilai kebudayaan. Sehingga pendidikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Berikut adalah beberapa interaksi antara pendidikan dengan kebudayaan. Yang pertama yaitu pendidikan diarahkan pada seluruh aspek pribadi seperti jasmani, rohani, dan moral, sehingga nantinya akan tumbuh kesadaran pribadi dan bertanggung jawab akibat tingkat perbuatannya. Dalam hal ini, pendidikan memiliki tujuan yaitu sebagai proses pembinaan tingkah laku perbuatan agar anak belajar berpikir, berperasaan, dan bertindak lebih sempurna dan baik daripada sebelum-sebelumnya. Yang kedua, pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan juga kepribadian. Di sini pendidik dan lembaga pendidikan harus mengakui kepribadian dan menggalang adanya kesatuan segala aspek kebudayaan. Yang dibutuhkan oleh manusia di sini adalah latihan dan menggunakan kecerdasannya untuk saling mengerti. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan harus diarahkan ke pembinaan cita-cita yang luhur. Jadi pendidikan di sini dimaksudkan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan hidup manusia apabila dimasukkan ke dalam tingkah laku perbuatan manusia. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai peran pendidikan dalam proses pewaris kebudayaan akan dilanjutkan oleh teman saya, Adnya. Selanjutnya, peran pendidikan dalam proses pewaris kebudayaan. Pendidikan memiliki tujuan untuk membentuk agar manusia dapat menunjukkan perilakunya selaku makhluk yang berbudaya, yang mampu bersosialisasi dalam masyarakat dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Adapun beberapa fungsi dari adanya pendidikan budaya. Yang pertama, memperkenalkan, memelihara dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, pengembangan potensi peserta didik. Yang ketiga, perbaikan memperkuat kiprah pendidikan nasional. Yang keempat, menyaring budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Yang kelima, menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Adapun tujuan pendidikan budaya adalah sebagai berikut: mengembangkan potensi peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya karakter bangsa. Yang kedua, menambahkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi bangsa. Yang ketiga, mengembangkan lingkungan kehidupan sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi. Yang keempat, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.
Landasan sosial budaya pada pendidikan, masyarakat, dan sekolah. Pendidikan berkaitan dengan berlangsungnya konteks sosial budaya. Faktor-faktor budaya mempengaruhi pemikiran dan praktik pendidikan terhadap masyarakat. Di era ini, masyarakat banyak mengenal internet dan smartphone. Hal ini dapat mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya. Pendidikan adalah salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan masyarakat. Pendidikan muncul dan berkembang dengan dilatar belakangi keadaan dan kejadian di sekitar masyarakat. Perubahan pada waktu tertentu dapat mempengaruhi masyarakat, misalnya dalam pemikiran dan kepercayaan terhadap perilaku. Tujuan pendidikan bagi masyarakat adalah untuk mendidik dan mengembangkan generasi muda mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Menurut Menandir 1998, masyarakat masih berada pada fase awal atau fase sederhana, di mana kegiatan tersebut masyarakat masih mencari, mengumpulkan makanan, dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari zaman ke zaman, perekonomian ini terus berkembang sehingga kegiatan mengumpulkan makanan dan berburu sudah jarang dilakukan oleh masyarakat. Perubahan terus terjadi, masyarakat pedalaman yang dulunya tinggal di desa menjadi tinggal ke kota. Di abad 21 ini telah terjadi yang dimana seseorang sudah bisa mengakses dan mudah mencari informasi di situs internet. Teknologi informasi, terutama era internet ini menimbulkan menghapus pekerjaan lama dan memunculkan pekerjaan industri ekonomi. Dalam hal pendidikan, Indonesia merupakan negara yang menetapkan perubahan kurikulum pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kurikulum tersebut yaitu kurikulum SD 1968, kurikulum SD 1973 dan 1975, kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP 1975, kurikulum berbasis komputer 2004, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, dan kurikulum 2013. Dengan adanya perubahan ini, peserta didik dituntut untuk mengembangkan ide dan keterampilan yang dimiliki. Menurut Kemendikbud 2012, dalam era global ini, peserta didik harus memiliki kemampuan seperti berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, berpikir secara jernih dan kritis, kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, mengerti arti toleransi, memiliki wawasan luas dan mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakat, dan memiliki kesiapan untuk bekerja. Dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan pendidikan sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di masyarakat. Pada abad 21, perubahan yang terjadi bukan hanya di suatu tingkat negara, melainkan di semua negara. Perubahan ini dipicu oleh cepatnya perkembangan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang menjadikan dunia ini semakin sempit. Adalah demokrasi, pendidikan, dan transisi. Yang pertama ada pendidikan demokrasi. Demokrasi adalah mengembangkan kepribadian dan watak individu bagi terwujudnya warga negara yang baik. Snowworth berpendapat bahwa pendidikan demokrasi senantiasa harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan menitik beratkan pada tujuan untuk mengembangkan pada diri peserta didik, empati, respek pada orang lain, dan memiliki pandangan sebagai warga negara, bangsa, dan global. Secara singkat, pendidikan demokrasi memiliki tujuan. Yang pertama, mengembangkan kepribadian peserta didik sehingga memiliki sifat empati, respek, toleransi, dan kepercayaan pada orang lain. Yang kedua, mengembangkan kesadaran suku warga suatu bangsa dan warga dunia. Yang
Ketiga, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan secara rasional efisien individu. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berkomunikasi di antara sesama warga. Adapun yang kedua, transisi. Transisi peralihan dari keadaan, tempat, tindakan, dan sebagiannya. Sedangkan definisi transisi adalah masa pergantian yang ditandai dari perubahan fase awal ke fase yang baru. Biasanya pada saat transisi keadaan belum stabil, belum benar-benar meninggalkan yang lama dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan yang baru. Masa transisi berkembang antara masa kanak-kanak dan masa remaja, yang pada umumnya dimulai pada usia 12-13 tahun.